Kalau keinginannya terlalu panjang, maka 2 lembah berisikan emas pun tidak akan cukup. Namun kalau keinginannya dia singkatkan, dia pendekkan, dan dia tidak panjangkan, maka dia akan merasa apa yang dia miliki jauh lebih banyak daripada apa yang dia inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, pencipta seluruh yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Semua kita adalah orang yang memiliki seluruh yang dia butuhkan untuk hidup. Tak ada yang kurang. Seluruh kebutuhan yang kita butuhkan untuk hidup, semuanya dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang kurang. Yang kurang adalah apa yang kita inginkan dalam hidup, bukan apa yang kita butuhkan. Belajarlah kita untuk mengerti dan faham, membedakan apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita inginkan. Kalau bicara apa yang kita butuhkan, maka seluruh yang kita butuhkan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada yang kurang. Tapi kalau bicara apa yang kita inginkan, maka tergantung keinginan manusia itu sendiri. Kalau keinginannya terlalu panjang, maka 2 lembah berisikan emas pun tidak akan cukup. Namun kalau keinginannya dia singkatkan, dia pendekkan, dan dia tidak panjangkan, maka dia akan merasa apa yang dia miliki jauh lebih banyak daripada apa yang dia inginkan. Di titik yang pertama itulah manusia merasa miskin, sekaya apapun dia. Dan di titik yang kedua itulah manusia akan merasa dirinya kaya, semiskin apapun dia. Bicara apa yang kita butuhkan, Allah siapkan di permukaan bumi seluruh yang kita butuhkan tanpa ada yang kurang, dan Allah bagi rata. Kalau itu untuk kebutuhan hidup, orang yang di desa dan yang di kota dapat jatah yang sama. Orang yang hidup di darat dengan orang yang hidup di pulau, di laut, dapat jatah yang sama. Tak ada yang berbeda. Allah bagi rata, Allah bagi adil. Kalau bicara apa tadi? Bicara apa? Kebutuhan hidup. Buktinya sekian tahun kita hidup. Itu artinya seluruh kebutuhan hidup kita terpenuhi. Dan kalau bicara kebutuhan hidup dan kita pandai melihat kebutuhan hidup, sungguh yang kita miliki sekarang jauh lebih banyak dari apa yang kita butuhkan. Contoh, untuk hidup kita butuh pakaian. Kira-kira untuk hidup itu kita butuh berapa pakaian? Tolong dijawab. Supaya jangan ana bicara dengan orang yang tidak menjawab begitu.
Kira-kira kita butuh berapa pakaian untuk hidup? 7. Setiap hari satu jenis pakaian. Satu hari, hari Senin, pakaian Selasa, pakaian Rabu, pakaian Kamis, pakaian Jumat, pakaian Sabtu, pakaian Ahad. 7. 2 bisa nggak untuk hidup? Cukup nggak untuk hidup? Cukup juga ya. Karena itu ada sahabat yang hidupnya hanya 2 pakaiannya. Yang ini lagi dicuci, ini dipakai. Ini dipakai, ini dicuci. Baiklah, kita terima 7 pakaian untuk hidup. Tiap hari butuh 1 jenis pakaian. Pakaian antum ada berapa? 1 lemari. 1 lemari. Setengahnya itu yang tak terpakai. Setengah lemari, setengahnya yang tak terpakai itu. Subhanallah. Kita hidup butuh sendal. Kira-kira untuk sendal hidup berapa sih kita butuh sendal? 1. Sendal antum ada berapa? 2. 2. Sudah lebih daripada cukup. 3, lebih lagi. Ada orang yang punya sendal sampai 5, 6, 7, 8. Antum butuh makan setiap hari berapa piring? 3, kebanyakan. Makanya sakit. Terlalu banyak makan nasi. Pagi 1 piring, siang 1 piring, malam 1 piring. Insya Allah umur 60, umur 50, umur 45, umur 50, umur 45 atau 50 sakit gula sudah itu. Karena terlalu banyak makan nasi. Sebenarnya kebutuhan nasi nggak banyak. Antum hanya butuh sekitar 1,5 piring sehari. 1 piring untuk siang, setengahnya menjelang Isya. Pagi jangan makan nasi. Kalau 3 piring sudah terlalu banyak itu. Kesanggupan antum sekarang menyiapkan nasi berapa piring sehari? Ini ketika kita bicara kebutuhan apa? Kebutuhan hidup. Allah bagi rata, syuf. Antara orang kota dengan orang desa sama. Antara orang kaya dan kata orang miskin yang menurut orang sekarang orang miskin hampir sama. Hampir seluruh orang miskin bisa hidup 3 piring sehari dan semalam. Kecuali hanya segelintir kecil manusia yang sangat-sangat miskin, dan itu tidak seberapa dibanding jumlah semua manusia yang hidup di permukaan bumi. Belum lagi kita bicara garam. Garam adalah kebutuhan hidup. Lihat bagaimana Allah membagi rata antara kebutuhan hidup soal garam dengan kota dan desa. Sama. Kita orang miskin, kita orang kaya menurut pandangan manusia, sama. Kebutuhan kita terhadap garam sama Allah siapkan. Nggak ada yang kurang. Kebutuhan terhadap air, sama. Kebutuhan terhadap oksigen, sama. Kebutuhan terhadap apa lagi? Terhadap istri? Antum butuh berapa sih istri dalam hidup? 1, sudah punya? Alhamdulillah. Yang belum punya kita doakan cepat-cepat punya. Karena memang butuh 1 istri, minimal 1 istri kebutuhan. Ya. Yang punya istri 2, katakan alhamdulillah. Yang 3, yang 3 masya Allah. Kebutuhan istri 1, Allah siapkan seorang istri, alhamdulillah sudah ada kebutuhan cukup. Yang menjadi permasalahan, sering jadi permasalahan adalah kita merasa keinginan adalah kebutuhan. Belajarlah untuk membedakan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Kalau kita pandai melihat yang mana kebutuhan hidup, kita pasti pandai melihat bahwa nikmat dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa. Dan tidak jarang orang yang kita katakan orang desa jauh mendapatkan kenikmatan itu lebih daripada orang kaya yang hidup di kota.
Karena ternyata orang desa, walau dia berjalan kaki, walau dia ke sawah dan ke ladang, sehat sampai umur 75 tahun. Dan orang kota umur 40 sudah mulai stroke. Karena setiap hari makan yang tidak sehat, hidup di AC, duduk dari pagi sampai petang, penuh dengan problematika pekerjaan, stres yang tinggi. Sehingga ternyata kesehatan orang desa jauh lebih hebat daripada kesehatan orang kota. Itu artinya nikmat Allah kepada mereka jauh lebih besar daripada nikmat Allah kepada orang yang dipandang orang kaya itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kita pertama ini kita ingin menyampaikan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita pandai membedakan antara yang mana kebutuhan hidup dengan yang mana keinginan hidup. Soal keinginan, disitulah manusia menjadi kaya atau miskin menurut pantauan syariat. Yang mana pantauan syariat ini sangat berbeda dengan pandangan manusia. Kalau menurut pandangan manusia, orang kaya itu adalah orang yang banyak harta, orang yang rumahnya gedung, orang yang kendaraannya banyak, perusahaannya banyak, dana di rekeningnya banyak. Itu yang menurut pandangan manusia orang kaya. Namun pandangan syariat tidak seperti itu. Pandangan syariat, siapa orang yang kaya adalah hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, "Laisal ghina an kathratil 'arab." Bukanlah kaya itu ketika engkau punya harta yang banyak. Bukan itu yang kaya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kaya itu adalah kaya di dalam hati dan jiwa. Sesungguhnya kaya adalah kaya di dalam hati dan jiwa. Itu yang kaya dalam pandangan syariat. Maka semua kita sekarang punya potensi yang sama, punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang terkaya di antara kita.